Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asendel Tayani, NPM 1711070056. Saya dari jurusan PIAUD kelas B semester 6. Di sini saya mau menjelaskan tentang pendekatan pengembangan spiritual bagi anak usia dini dalam mata kuliah Metode Pengembangan Moral dan Agama yang diampu oleh Ibu Gustiana MPD. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan spiritual. Nah, di sini perkembangan spiritual menurut Saifuddin Aman yaitu hal yang berhubungan dengan spirit. Sesuatu yang spiritual memiliki kebenaran yang abadi yang berhubungan dengan tujuan hidup manusia. Sedangkan tujuan hidup manusia di sini ialah memiliki arah tujuan yang secara terus-menerus meningkatkan kebijaksanaan dan kekuatan serta berkehendak dari seseorang, serta mencapai hubungan yang lebih dekat dengan Allah dan alam semesta. Selanjutnya ada pendekatan spiritual. Nah, pendekatan spiritual ini adalah mengenai kecerdasan spiritual pada anak. Kecerdasan spiritual dapat dikembangkan sejak anak berusia dini melalui beberapa cara, yaitu seperti orang tua memberikan informasi dengan baik dan benar kepada anaknya, serta mampu menjelaskan dengan penjelasan yang sangat sederhana. Nah, contohnya di sini kita sebagai orang tua mampu menjelaskan kepada anak tentang terjadinya siklus kehidupan manusia dari manusia kecil hingga dewasa dan sampai meninggal dunia. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip-prinsip pendekatan spiritual. Nah, prinsip-prinsip pendekatan spiritual di sini ada 3, yaitu pengalaman belajar, belajar aktif, dan belajar proses. Nah, pengalaman belajar di sini itu tidak sama dengan penguasaan materi pembelajaran, tapi pengalaman belajar di sini adalah suatu anak yang terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Nah, selanjutnya ada belajar aktif. Belajar aktif di sini yaitu anak berpeluang dan berkesempatan untuk merasakan manfaat dan pengalaman dari proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada belajar proses. Nah, belajar proses di sini yaitu contohnya anak melakukan pengamatan, menghitung dan mengelompokkan serta mengkomunikasikan secara verbal apa yang diamati. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pendekatan spiritual pada anak. Nah, di sini ada beberapa bentuk-bentuk pendekatan spiritual pada anak. Yang pertama ada mengenal keesaan Allah, terus mengenal kebesaran Allah, mencintai Allah, berdoa setiap hari, belajar sholat, mencintai binatang, mencintai tumbuhan, jujur, sopan, serta sabar. Nah, selanjutnya ada metode-metode pendekatan spiritual pada anak. Nah, di sini ada metode bercerita, metode bercakap-cakap, metode outclass atau karya wisata, metode demonstrasi, serta metode proyek. Nah, metode cerita ini kita bisa memberikan contoh kepada anak. Kita sebagai orang tua atau guru bisa memberikan contoh menggunakan metode bercerita ini, yaitu menceritakan tentang kisah-kisah nabi, tentang kisah-kisah para rasul. Terus selanjutnya ada metode bercakap-cakap. Nah, metode bercakap-cakap di sini yaitu adanya tanya jawab antara orang tua atau anak, antara guru dengan muridnya. Nah, metode tanya jawab di sini adalah mengenai keesaan Allah. Nah, selanjutnya ada metode outclass atau karya wisata. Nah, metode outclass atau karya wisata ini mengunjungi tempat atau objek yang sesuai dengan tema. Nah, contohnya di sini temanya itu binatang, berarti kita itu karya wisata atau outclassnya itu ke kebun binatang. Nah, selanjutnya ada metode proyek. Nah, metode proyek itu di sini kita memberikan kesempatan pada anak dari tahap awal hingga akhir. Nah, contohnya itu kayak kita memberikan kesempatan pada anak menggunakan cara seperti belajar sholat dari tahap awal hingga akhir. Nah, itu adalah beberapa metode pendekatan spiritual pada anak. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya jelaskan dan dapat saya sampaikan dari makalah yang saya
buat tentang pendekatan pengembangan spiritual bagi anak usia dini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.